guru ya. Di sini saya mempunyai tugas yaitu dari kami guru PKD membuat suatu proyek ya. Ini RTL-nya, rencana tindak lanjutnya tentang senam yang saya pilih untuk menjadi proyek saya. Salah satunya di sana ada senam gembira dong. Nah, apa arti senam gembira dong? Berarti mengajak ya, senam gembira sama-sama ya. Nah, di situ ada latar belakangnya. Salah satunya senam gembira adalah kegiatan fisik yang menggabungkan gerakan senam dengan irama musik, bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan mental peserta ya. Kemudian kegiatan ini sering dipilih sebagai alternatif untuk menjaga kesehatan tubuh dengan cara yang menyenangkan dan bisa melibatkan banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Senam gembira memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer positif di sekolah ataupun komunitas, meningkatkan semangat kerja sama serta mengurangi stres. Nah, itu latar belakangnya senam gembira ya. Kemudian di sana ada tujuannya. Tujuannya itu di sana meningkatkan kebugaran fisik ya. Salah satunya membantu peserta untuk menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan gerak fisik secara teratur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama atau menumbuhkan rasa kebersamaan di antara peserta. Kemudian ada yang ketiga, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental, membantu peserta untuk mengatasi stres dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir, mendorong aktivitas fisik yang teratur, menumbuhkan kebiasaan hidup sehat melalui olahraga yang mudah diakses ya. Itu tujuannya. Kemudian berikutnya pencapaian yang diharapkan ya. Di situ salah satunya kebugaran fisik, meningkatkan peserta memiliki kebugaran tubuh yang lebih baik setelah mengikuti kegiatan rutin, salah satunya senam tadi ya, senam gembira. Kemudian di sana juga ada semangat yang lebih baik, capaian yang diharapkan, terjadinya hubungan yang lebih baik antara peserta karena adanya kegiatan bersama. Kemudian ada lagi kesehatan mental yang terjaga ya. Berarti kita senam itu menjaga kesehatan mental juga ya. Menurunkan tingkat stres peserta dan meningkatkan mood atau kebahagiaan peserta secara keseluruhan. Kemudian di sini ada lagi langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di situ ada tujuannya meningkatkan kebugaran fisik, kemudian meningkatkan kerjasama sosial, mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, kemudian mendorong. Kemudian langkah-langkahnya di situ mengadakan senam setiap minggu. Nah, ya. Salah satunya kalau di sekolah kita ini setiap hari Sabtu ya. Kita mengajak siswa itu senam bersama ya. Kemudian di situ melibatkan seluruh anggota kelas dalam kegiatan senam. Kemudian menyediakan waktu untuk senam di luar jadwal rutin, menambahkan sesi refleksi setelah senam. Kemudian membuat jadwal kegiatan senam. Ya. Kalau kita di sekolah tuh seperti hari Sabtu ada sudah terjadwal ya. Kemudian hasil yang diharapkan. Ya, peserta merasa lebih bugar dan energik. Kemudian terjalin komunikasi dengan kerjasama yang lebih baik. Peserta merasa lebih santai dan gembira setelah beraktivitas. Peserta melakukan, ya. Kemudian selanjutnya di situ
juga struktur program. Ya, di situ ada struktur program. Yang pertama, persiapan penjadwalan senam di waktu yang tidak mengganggu kegiatan utama. Kemudian persiapan materi senam yang mudah diikuti oleh peserta. Kemudian menyiapkan alat dan musik pendukung. Kemudian pelaksanaannya ini, ya, program ini kegiatannya dimulai dengan pemanasan, kemudian sesi senam gembira dengan durasi 20 sampai 30 menit. Kemudian sesi pendinginan untuk relaksasi, ya. Kemudian evaluasi penilaian yang diharapkan setelah beberapa minggu senam. Kemudian pengukuran kebugaran fisik dan peningkatan mood melalui survei atau diskusi kelompok. Kemudian lagi di situ mitra dalam komunitas belajar, ya, guru olahraga sebagai pengelola, itu saya sendiri, ya, dan instrukturnya senam, ya, kalau ada instruktur senamnya. Kemudian pihak sekolah untuk memberikan arahan terkait manfaat senam kesehatan. Kemudian siswa dan komite sekolah sebagai aktif dan mendukung pelaksanaan senam, atau orang tua melibatkan orang tua untuk mendukung kebiasaan hidup sehat anak-anak mereka di rumah. Kemudian yang ketujuh di situ pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki ruang atau lapangan yang cukup luas dan fasilitas yang mendukung untuk kegiatan fisik pengajar senam atau guru olahraga yang berkompeten siap memandu kegiatan ini. Selain itu, terdapat dukungan dari orang tua dan komite sekolah untuk menjalankan program ini. Kemudian rencana evaluasi, ya, evaluasi fisik dilakukan dengan tes kebugaran fisik secara sederhana, misalnya pengukuran detak jantung, tingkat energi, atau penentuan berat badan setiap bulan. Kemudian evaluasi sosial, menganalisis hubungan antar siswa melalui kuesioner atau observasi interaksi sosial mereka. Kemudian evaluasi mental menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat kebahagiaan atau stres siswa sebelum dan sesudah mengikuti program senam. Kemudian yang 9, kemungkinan tantangan. Nah, di sana mungkin ada tantangannya, ya. Yang pertama, keterbatasan waktu. Beberapa siswa mungkin tidak dapat mengikuti senam jika jadwal berbenturan dengan kegiatan lain. Salah satunya juga lagi itu tersedia fasilitas. Jika fasilitas atau ruang untuk senam terbatas, bisa mengurangi kualitas program. Memotivasi peserta. Ada kemungkinan peserta merasa bosan jika program senam tidak divariasikan dengan cukup menarik. Kemudian cuaca untuk senam di luar ruangan, ya. Salah satunya cuaca buruk bisa mengganggu pelaksanaan senam jika dilakukan di luar ruangan. Kemudian yang 10, melakukan langkah mitigasi atau tantangan, menjadwalkan senam di waktu yang fleksibel, mengatur jadwal senam di waktu yang mungkin banyak siswa yang ikut serta. Kemudian diversifikasi aktivitas, mengubah jenis senam atau mengadakan lomba kecil untuk meningkatkan semangat siswa. Kemudian penggunaan ruangan alternatif jika cuaca tidak memungkinkan untuk senam di luar ruangan, dapat menggunakan ruangan kelas atau aula yang cukup besar. Kemudian kolaborasi dengan orang tua, memotivasi orang tua untuk mendukung anak-anak mereka mengikuti kegiatan ini di rumah.
Mungkin itulah Bapak Ibu guru ya, kegiatan saya yang akan saya lakukan di sekolah nanti tentang tugas PKB-nya ya. Mungkin cukup sampai di situ ya. Terima kasih ya yang sudah mengikuti acara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.